Laki-laki itu berkata kepada Syekh Zakaria Al-Ansari, "Ya Zakaria, innaka ta'ishu hatta tamuta aqranuka." Tapi waqad sarraha Syaikhu syuyukhina Zakaria Al-Ansariyu bi annahu la yulhaqu biha bal alaihi at-tayammumu. Akan tetapi gurunya, guru-guru kami, Syaikhu syuyukhina, guru dari guru-guru kami, bernama Zakaria Al-Ansari. Kita tahu bahwa Zakaria Al-Ansari ini adalah faqih yang bermadzhab Syafi'i. Karyanya banyak dipelajari di pesantren-pesantren. Seperti karya beliau Manhajut Tullab. Manhajut Tullab itu adalah ringkasan dari Minhajut Talibin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Nama lengkapnya Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Itu Minhajut Talibinnya Imam Nawawi itu diringkas oleh Zakaria Al-Ansari menjadi Manhajut Tullab. Tapi Manhajut Tullab itu nanti dielaborasi sendiri oleh Zakaria Al-Ansari menjadi Fathul Wahhab. Itu banyak dipelajari terutama di pesantren-pesantren di tanah Jawa dan Madura ya, Fathul Wahhab itu. Biasanya diajarkan di tingkat aliyah atau di Ma'had Ali. Zakaria Al-Ansari juga punya buku Lubbul Usul. Nanti diberi syarah juga oleh beliau sendiri, Ghayatul Usul. Nanti diberi hasyiah oleh almarhum Kiai Sahal Mahfuz, Tariqatul Husul. Itu syarah hasyiah terhadap kitab Ghayatul Usul. Tapi banyak orang yang tidak tahu bahwa Zakaria Al-Ansari itu punya buku judulnya Tuhfatur Raghibin fi Bayani Amrit Tawa'in. Bicara mengenai pandemi, bicara mengenai wabah. Itu ditulis oleh Zakaria Al-Ansari. Tuhfatur Raghibin ini dianggap sebagai elaborasi dari buku yang telah ditulis oleh gurunya. Guru dari Zakaria Al-Ansari itu adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani di samping punya buku Fathul Bari, beliau juga punya buku judulnya Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Ini yang dielaborasi oleh Zakaria Al-Ansari. Kenapa sampai menyusun kitab ini? Karena Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah hidup pada saat pandemi ya. Beliau memiliki 5 orang putri, 3 itu meninggal akibat pandemi, akibat virus. Anak-anaknya yang meninggal bernama Fatimah, bernama Aliyah. Bahkan putrinya yang pertama yang bernama Zain Khatun itu meninggal ketika dalam keadaan hamil. Jadi Zakaria Al-Ansari itu berguru kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani nanti berguru kepada Sirajuddin Al-Bulkini. Zakaria Al-Ansari ini orang dari kampung, kemudian studi di Azhar ya, dalam keadaan miskin. Suatu waktu dikisahkan di dalam kitab pengantar Tuhfatur Raghibin bahwa beliau ini miskin, sering lapar di saat malam, kemudian keluar rumah ternyata ada di tempat wudhu sebuah masjid itu ada kulit-kulit semangka. Akhirnya kulit semangka itu dibasuh dan dimakan oleh Zakaria Al-Ansari. Pernah suatu waktu melihat aktivitas seperti itu dilakukan oleh Zakaria Al-Ansari hanya untuk menyambung hidup di
di Kairo, maka kemudian Zakaria Al-Ansari didatangi oleh seorang laki-laki yang belum dikenalnya. Kata laki-laki itu, kalau kamu membutuhkan sesuatu, makan, minum, kebutuhan kuliah dan lain-lain, mintalah kepadaku. Kata Zakaria Al-Ansari ini dikisahkan oleh Zakaria Al-Ansari kepada Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ya. Kata beliau, suatu waktu saya keluar rumah, tiba-tiba dipanggil oleh laki-laki tadi, dan laki-laki itu meminta saya menaiki sebuah tangga yang tinggi sekali. Maka kemudian setelah naik di atas ketinggian tangga itu, laki-laki itu berkata kepada Syekh Zakaria Al-Ansari, "Ya Zakaria, innaka ta'ishu hatta tamuta aqranuka." Kamu umurnya akan panjang, demikian panjang umurmu sehingga kamu tetap hidup padahal seluruh temanmu sudah meninggal dunia. Tidak sekedar itu, wa yartafi'a sya'nuka, kedudukanmu akan tinggi. Kamu akan menjadi seorang Syekhul Islam, menjadi qadhil qudhat. Bahkan kata laki-laki tadi kepada Zakaria Al-Ansari, kamu akan menyaksikan banyak murid-muridmu yang menjadi masyayikhul Islam, menjadi guru-guru besar, menjadi Syekhul Islam, hingga matamu tidak bisa melihat nanti. Lalu Zakaria nanya, wala budda li minal ama, apakah saya harus tidak bisa melihat? Kata laki-laki tadi, itu adalah takdir kamu. Ini kisah mengenai Zakaria Al-Ansari yang dalam tanda petik diprediksi oleh seorang laki-laki yang gaib akan menjadi seorang tokoh besar. Makanya Zakaria Al-Ansari ini umurnya panjang, 100 tahun. Lahir 826 Hijriah, meninggal 926 Hijriah. Atau lahir 1420 Hijriah dan meninggal 1520 Hijriah. Kalau begitu Zakaria Al-Ansari lahir jauh setelah Imam Ghazali meninggal dunia, karena Imam Ghazali meninggal pada 1111 Masehi. Zakaria Al-Ansari lahirnya 1420. Tapi kita tahu dari orang-orang, dari tokoh seperti Zakaria Al-Ansari ini, banyak lahir ulama-ulama besar seperti Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya kata Zakaria Al-Ansari, saya diapit oleh dua Ibnu Hajar. Guru beliau adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani dan murid beliau adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Nanti juga beliau punya murid seperti Syihabuddin Ar-Ramli, ya, yang dikenal dengan Imam Ramli Kabir. Ini ayahnya dari Syamsuddin Ramli. Syamsuddin Ramli itu punya buku judulnya Nihayatul Muhtaj, dikenal sebagai Imam Ramli. Abdul Wahab Asy-Sya'rani juga murid dari beliau. Makanya Zakaria Al-Ansari banyak dirujuk oleh ulama-ulama yang lahir setelahnya.